Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti tugas presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zikrillah dengan NPM 212191036 dari kelas A. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang ke-1 ada Wilda Nasir, yang kedua Ratna Komala, yang ketiga Asep Ragam Santika, yang keempat Rapi Suryaloka. Untuk itu saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Ragam Santika, NPM 212191022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia dan pendidikan. Latar belakang masalah, manusia adalah satu jenis makhluk hidup yang jadi anggota populasi permukaan bumi ini. Ia adalah satu himpunan yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh sekian juta makhluk hidup lainnya. Manusia selama ia hidup selalu berusaha dan berjuang untuk memanfaatkan alam sekitarnya dengan cara menggunakan daya dan tenaga alam untuk kepentingan dirinya. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau pembuatan mendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Modul ini akan membantu Anda untuk memahami berbagai pengertian dan aspek hakikat manusia, berbagai aplikasi aspek hakikat manusia terhadap pendidikan. Materi dalam modul ini dapat membantu Anda dalam mengembangkan wawasan pendidikan Anda, yang kemudian dapat berfungsi sebagai asumsi dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan selanjutnya. Materi modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang berbagai pengertian hakikat manusia dan segala aspek-aspeknya. Kegiatan belajar 2 membahas tentang asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia dan asas-asas kemungkinan pendidikan. Kegiatan belajar 3 membahas mengenai pendidikan sebagai humanisasi dan pendidikan dan hak asasi manusia. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan yang ke-1, pengertian dan hakikat manusia, 2, aspek-aspek hakikat manusia, 3, aspek-aspek hakikat manusia, 4, adanya asas-asas kemungkinan pendidikan, 5, pendidikan sebagai humanisasi, 6, pendidikan dan hak asasi manusia. Materi modul ini disusun menjadi 3 kegiatan belajar.
seperti berikut. Kegiatan belajar 1, pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Kegiatan belajar 2, hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Kegiatan belajar 3, pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang ke-1, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia? Yang kedua, apa yang dimaksud pendidikan? Yang ketiga, apa hakikat pendidikan yang memanusiakan manusia? 4. Bagaimana latar belakang? C. Tujuan penulisan makalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari pembuat makalah ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai hakikat manusia dan pendidikan. D. Manfaat makalah. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka manfaat yang bisa diambil adalah yang ke-1, menambah wawasan tentang nilai-nilai hakikat manusia dan pendidikan. Yang kedua, memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai pedoman para pendidik dan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Komala dari kelompok 1 dengan NPM 212191021 dari kelas A. Bab 2A, pengertian. Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta pendidik tentunya berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya, sehingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Pengertian hukum manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasarkan tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Prinsip hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya prinsip d'etre manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah perangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. B. Aspek-aspek hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan sesuatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun, sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam,
bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta yang sering disebut sebagai buana agung dan manusia merupakan bagian daripadanya atau buana alit. Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal-usul alam semesta, tempat ia berada, manusia mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua pandangan filsafah yang berbeda tentang asal-usul semesta, yaitu 5 pengantar pendidikan, Iwayang Suwanda dan Nimed Pira Erawati tahun 2019, yaitu alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan sendirinya. Alam semesta berkembang dan alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Dan 2, kreasionisme, yaitu alam semesta sebagai hasil ciptaan suatu kreatif cause atau personali yang kita sebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 1968, menurut evolusiisme, beradanya manusia di alam semesta adalah sebagai hasil evaluasi. Hal ini antara lain dianut oleh Herbert Spencer pada tahun 1957 dan Konosuke Matsuhita pada tahun 1997. Sebaliknya, kreasionisme menyatakan bahwa beradanya manusia di alam semesta sebagai makhluk hidup atau ciptaan Tuhan. Filsuf yang berpandang demikian antara lain Thomas Aquinas pada tahun 1957 dan Al-Ghazali pada tahun 1987. Kita memang tak dapat memungkiri tentang adanya proses evolusi di alam semesta termasuk pada diri manusia. Namun atas dasar keyakinan agama tentu saja kita tak dapat menerima pandangan yang menyebabkan beradanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evaluasi dan alam itu sendiri tanpa pencipta. Di dalam metafisika, khususnya dalam kosmologi, paham evolusionisme juga ditentang melalui apa yang ada harus mempunyai sesuatu sebab. Adanya alam semesta, termasuk di dalamnya, manusia adalah sebagai akibat. Dalam pengalaman hidup, kita menemukan adanya rangkaian sebab akibat. Sebab pertama adalah pribadi atau halik. Argumen semacam ini antara lain dikemukakan oleh Muhammad Baqir As-Sadr pada tahun 1991 dan Thomas Aquinas pada tahun 1959. Oleh karena itu, manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya yang Maha Agung. Manusia memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Manusia serba tahu, sedangkan Tuhan serba Maha Tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi. Manusia merasakan kasih sayang Tuhannya, namun ia pun tahu bagaimana pedihnya siksanya. Semua itu melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya, tetapi di balik semua itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa segan karena Tuhannya begitu luhur, suci, dan mulia. Semua itu mengunggah kesediaan manusia untuk bersujud dan berserah diri kepada 6 pengantar pendidikan penciptaannya. Selain itu sendiri akan maha kasih sayangnya sang pencipta, maka kepadanya manusia berharap dan berdoa. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Syedaloka dengan NPM 212191026.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran pendidikan. Hakikat pendidikan menjadi arah pendidikan lebih kokoh dan kuat untuk memuliakan manusia. Mengkaji hakikat pendidikan akan memberi landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Berbagai upaya dan peralatan diciptakan manusia untuk memudahkan dirinya dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraannya melalui proses pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia, maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Istilah direktif memberi makna bahwa pendidikan itu mengarah pada tujuan yang pada hakikatnya untuk mencapai kesejahteraan bagi subjek didik atau siswa atau peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai objek materi manusia sebagai peserta didik, maka nilai-nilai yang berkenaan dengan kemanusiaan menjadi muatan dalam teori pendidikan. Pendidikan juga dapat menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma yang berlaku, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, maka pendidikan bermaksud membantu peserta didik atau manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Wujud sifat hakikat manusia mencakup kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Adapun hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang pertama, ada 3 ahli yang mengatakan bahwa manusia sebagai yang pertama animal educable, yang artinya pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat duduk. Yang kedua ada animal educandum, yang artinya manusia pada hakikatnya adalah manusia yang harus terdidik. Yang ketiga adalah homo educandus, yang artinya bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nasir, NPM 212191042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi rekan saya sampaikan tentang bagian 2 atau poin 2 tentang hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Poin keduanya adalah asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah perkembangan manusia bersifat terbuka. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia tidak mampu menciptakan diri sendiri. Beradanya manusia di dunia bukan pula sebagai hasil evolusi tanpa pencipta sebagaimana diyakini penganut evolusionisme, melainkan sebagai ciptaan Tuhan. Manusia berbeda dengan benda. Perbedaan itu antara lain dalam hal cara bendanya. Menurut Martin Heidegger, benda-benda disebut sebagai yang berada atau seinet, dan bahwa benda-benda itu hanya pohenden
artinya hanya terletak begitu saja di depan orang tanpa ada hubungannya dengan orang itu. Benda-benda itu berarti, sedangkan manusia, ia berinteraksi di dunia, di mana ia secara aktif mengadakan dirinya, tetapi bukan dalam arti menciptakan dirinya sebagai nama Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Ia harus bertanggung jawab menjadi apa atau menjadi siapa nantinya. Sebagai kesatuan badan rohani, manusia memiliki histosis dan hidup bertujuan mencapai tujuan hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia, tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan diri sebagai manusia. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan belum tentukan menjadi apa atau menjadi siapa nantinya. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihan mau menjadi apa atau menjadi siapa di mana di depannya. Andaikan seorang menentukan pilihan dan berupa untuk tidak menjadi manusia atau mewujudkan aspek-aspek hakikatnya sebagai manusia, maka berarti yang bersangkutan menurunkan martabat kemanusiaannya. Selagi pribadi, setiap orang memang otonom, ia bebas menentukan pikiran, tetapi bahwa bebas itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi pilihannya. Dan dengan kebebasannya itulah seorang pribadi wajib bertanggung jawab serta dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tiada makna lain bahwa berada sebagai manusia adalah mengemban tugas dan mempunyai tujuan menjadi manusia, atau bertugas mewujudkan sebagai aspek hakikat manusia. Karl Jaspers menyatakannya dalam kalimat "To be a man is to be a man." Ada sebagai manusia adalah sebagai manusia. Terus yang ketiga adalah perkembangan manusia bersifat terbuka. Dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu menjadi manusia sebaliknya. Mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Menurut Gehlen, seorang pemikir Jerman, mengemukakan kesimpulan yang sama dengan teori retardasi dari Bloch, yaitu bahwa pada saat kelahirannya, taraf perkembangan manusia tidak lebih maju dari hewan, tetapi kurang maju daripada hewan yang paling dekat dengan dia atau primat. Sekalipun manusia lahir prematur dan tidak mengenal spesialis seperti hewan, ia adalah makhluk yang ditandai kekurangan atau beberapa akibat manusia dilahirkan terlalu kini. Bagian A di dalam poin ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Yang pertama, kelanjutan hidup manusia menunjukkan keragaman, baik ragam dalam hal kesehatannya dan dimensi kehidupan individualitasnya, sosialitasnya, kebudayaannya, kesusilaannya, keagamaannya. Dan yang kedua, itu bagian atau yang B. Oleh karena itu, spesialis manusia itu harus diperoleh setelah ia lahir dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Pada dasarnya, kemampuan berjalan tegak di atas dewa kaki, kemampuan berperilaku lain yang wajib dilakukan manusia yang berkebudayaan tidak di bawah manusia sejak kelahirannya, dan demikian bahwa dengan kesadaran akan tujuan hidupnya, kemampuan untuk hidup sesuai individualitas sosialitasnya, tidak bahwa manusia sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh melalui bantuan pengajaran, bimbingan, latihan, dan kebagian lainnya yang dapat dirangkumkan dalam istilah pendidikan. Yang ketiga adalah asas-asas kemungkinan pendidikan. Ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik, yaitu yang pertama, asas potensialitas, yang kedua, asas dinamika, yang ketiga, asas individualitas,
Dan yang keempat, asas sosialitas. Dan yang kelima, asas moralitas. Yang pertama yaitu tadi adalah asas potensialitas. Berbagai potensi pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan sesuatu sebab. Pendidikan contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenaan dengan dimensi moralitas. Oleh karena itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Yang kedua tadi adalah asas dinamika. Jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang ketiga yaitu asas individualitas. Individu antara lain memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Ia berada dari yang lainnya dan memiliki dari keinginan untuk menjadi seseorang sesuai menjadi keinginan diri sendirinya. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia sebagaimana kehendak pendidik. Dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia dipilih di pihak lain manusia sesuai dengan individualitasnya, berupaya untuk mewujudkan dirinya. Oleh karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Terus tadi yang selanjutnya adalah asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya, maka ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam hidupnya atau kehidupannya bersama dengan sesamanya, ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Terus yang terakhir tadi adalah asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Pendidikan pada hakikatnya bersifat normatif. Artinya dilaksanakan pendidikan pada hakikatnya bersifat normatif. Berdasarkan sistem, nilai dan norma-norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui, pendidikan bersifat normatif dengan manusia memiliki dimensi moralitas. Karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik atas dasar berbagai di atas pendidikan. Mutlak harus dilaksanakan. Jika berbagai asumsi tersebut dilingkari, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa manusia tidak perlu dididik, tidak akan dididik. Karena itu kita tidak perlu melakukan pendidikan. Selanjutnya bagian 4. Yang pertama ada kesimpulan dan kedua saran. Kesimpulannya adalah pada hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Manusia adalah makhluk spiritual yang akan menjalani fase-fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir, sekarang maupun setelah mati. Spiritual merupakan aspek non-fisik yang mampu memberikan kekuatan manusia untuk lebih sekedar hidup. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dengan makhluk lainnya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk utama dalam dunia alami, makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang sadar dan sadar diri, kreatif, idealis, serta makhluk moral yang sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil yaitu jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Terus yang kedua saran. Sebagai civitas akademik yang berpendidikan, sebaiknya mahasiswa memahami pengertian hakikat manusia dan dapat menerapkan hakikat manusia di dunia pendidikan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau makna dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.